NIN 1814-2011-68, kelas A3 semester 7, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tren dan isu serta penata laksanaan keperawatan kritis sistem endokrin, mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen Nurse Vagina Master S.Kep M.Kep. Masuk pada pengertian, sistem endokrin dapat dijumpai pada semua golongan hewan, baik vertebrata maupun invertebrata. Sistem endokrin atau hormon dari sistem saraf secara bersama lebih dikenal sebagai supersistem neuroendokrin yang bekerja sama secara kooperatif untuk menyelenggarakan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Pada umumnya, sistem endokrin bekerja sama untuk mengendalikan berbagai fungsi fisiologi tubuh, antara lain aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Selanjutnya masuk pada tren dan isu sistem keperawatan endokrin. Pertama, tren Jurnal Endokrin Praktek menunjukkan pedoman klinis baru pada hipertiroidisme, pedoman klinis baru untuk perawatan yang optimal pasien dengan hipertiroidisme, suatu kondisi ketika kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid lebih dari kebutuhan tubuh yang mempengaruhi sekitar 1% dari Amerika, muncul dalam edisi terbaru Praktek Endokrin, jurnal dari American Association of Clinical Ahli Endokrin atau AACE. Pedoman yang dikembangkan oleh bersama AACE dan American Thyroid Association tersedia online gratis. Yang kedua, penyebab dan cara mengatasi penyakit hipotiroid pada dasarnya. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh, membakar energi, membuang protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan, tepat di bawah kartilago kritoid, di samping kiri dan kanan trakea. Pada orang dewasa, beratnya lebih kurang dari 18 gram. Kelenjar ini terdiri atas dua lobus, yaitu lobus kiri dan lobus kanan, yang dipisahkan oleh istimus. Masing-masing lobus ini mempunyai ketebalan lebih kurang dari 2 cm, lebar 2,5 cm, dan panjang 4 cm. Tiap-tiap lobus mempunyai lobus yang di masing-masing lobus terdapat folikel dan folikuler. Kedua, isu. Yang pertama, Prof. Patricio Tati tentang cakrawala baru penanganan diabetes. Prof. Tati menyampaikan topiknya berjudul New Horizon in Diabetes Management. Prof. Tati melaporkan bahwa ada beberapa nutrisi yang ia disebut sebagai diabetes specific nutrition. Makanan itu merupakan formula yang mengandung karbohidrat cerna lambat atau slowly digest karbohidrat. Prof. Tati menyampaikan hasil penelitian klinik di Cina. Wang dan kawan-kawan melakukan studi perbandingan antara glukerna dan presubin diabetes. Untuk studi ini, sebanyak 203 subjek dibagi untuk mengkonsumsi antara glukerna dan presubin diabetes. Area di bawah kurva, kenaikan kadar glukosa darah lebih rendah secara signifikan pada kelompok glukerna dibandingkan dengan kelompok presubin. Yang kedua, informasi untuk dokter aspek keamanan obat yang mengandung pioglitazone dan risiko kanker kandung kemih. Pioglitazone merupakan obat yang diindikasikan sebagai tambahan pada diet dan olahraga untuk meningkatkan kontrol gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Pioglitazone bekerja dengan menurunkan resistensi insulin melalui aktivitas peroxisom, poliferaton, aktivitas resepsion gamma atau PPAR yang menyebabkan kenaikan sensitivitas insulin hati, lemak, dan otot.
Produk obat mengandung politason yang telah disetujui beredar di Indonesia adalah fligason tunggal dan kombinasi politason dengan metformin. B. Penata laksanaan keperawatan sistem endokrin. Yang pertama, evaluasi diagnostik. Penata laksanaan tujuan terapi adalah yang pertama, untuk menjamin penggantian cairan yang adekuat. Kedua, mengganti vasopresin atau yang biasanya merupakan program terapeutik jangka panjang. Ketiga, untuk meneliti dan mengoreksi kondisi patologis intrakanial intrakanial. Kedua, hipotiroidisme merupakan keadaan yang ditandai dengan terjadinya hipofungsi tiroid yang berjalan lambat dan diikuti oleh gejala-gejala kegagalan tiroid. Keadaan ini terjadi akibat kadar hormon tiroid berada di bawah nilai optimal. Penata laksanaan memulihkan metabolisme kembali ke normal dengan cara mengganti hormon yang hilang. Ketiga, intoleransi aktivitas. Tujuan meningkatkan partisipasi dalam aktivitas dan kemandirian. Penata laksanaan keperawatan. Pertama, modifikasi aktivitas membantu perawatan dan kebersihan diri sambil mendorong. Kedua, partisipasi untuk melakukan aktivitas dalam batas yang bisa ditoleransi. Ketiga, pemantauan berkelanjutan. Keempat, kemunduran status fisik serta mental. Kelima, tanda dan gejala peningkatan laju metabolik akibat terapi yang melampaui. Keenam, kemampuan reaksi sistem kardiovaskuler dan pernafasan. Ketujuh, keterbatasan atau komplikasi sederhana yang berkelanjutan. Kedelapan, pengaturan suhu. Kesembilan, dukungan sosial. Dan kesepuluh, pendidikan pasien dan pertimbangan perawatan di rumah. Keempat, hiperparathyroidisme. Penata laksanaan yang pertama, terapi yang dianjurkan pada pasien ini adalah tindakan bedah untuk mengangkat. Kedua, jaringan paratiroid yang abnormal. Ketiga, pada pasien yang asimptomatik disertai kenaikan kadar kalsium serum ringan dan fungsi ginjal yang normal. Pembedahan dapat ditunda. Keempat, hidrasi adalah karena gangguan ginjal mungkin terjadi, maka penderita dianjurkan untuk minum sebanyak 2000 ml cairan atau lebih untuk mencegah terbentuknya batu ginjal. Kelima, mobilitas. Banyak berjalan atau penggunaan kursi goyang harus diupayakan sebanyak mungkin karena tulang yang mengalami stres normal akan melepaskan kalsium dalam jumlah sedikit. Tira baring dan peningkatan ekspresi kalsium merupakan predisposisi terbentuknya batu ginjal. Keenam, diet dan obat-obatan. Terakhir, kesimpulan, sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Fungsi mereka satu sama lain saling berhubungan, namun dapat dibedakan dengan karakteristik tertentu. Sistem endokrin memiliki pertahanan homeostatis, membantu mengekspresikan hormon-hormon yang bekerja dalam sistem persyarafan, pengaturan pertumbuhan dan perkembangan, dan kontrol perkembangan sesuai yang diinginkan. Sekianlah penjelasan saya mengenai analisis serta penata laksanaan keperawatan nutritif sistem endokrin. Akhir kata, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk bergabung bersama kami di Perguruan Tinggi Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada begitu banyak pilihan fakultas seperti Fakultas Keperawatan ditambah dengan profesi nurse, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Teknik, dan Fakultas Fisip. Maka dari itu, saya mengajak yang masih bingung memilih perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Maju Unpi, Jaya Unpi.